Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiton Syadito dengan NIM 31 2021 akan menjelaskan materi dengan tema Indonesia. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indus, yang merujuk kepada sungai Indus di India, dan pulau Nessos yang berarti pulau. Jadi kata Indonesia berarti wilayah kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah India. Ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut, India dan Indonesia. Pada tahun 1850, George Windsor, seorang etnolog kebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indonesia dan Melayu-nesia untuk penduduk Kepulauan India atau Kepulauan Melayu. Penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu, Hindia Timur Belanda, Hindia Timur, dan bahkan Insulinde. Istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Persbureau pada tahun 1913. Di Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia yang beribu kotakan di Jakarta adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan Timor Leste di Pulau Timur. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi mencapai sekitar 270 juta jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih 230 jiwa. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, agama berdasarkan rumpun atau ras. Indonesia terdiri atas bangsa asli berbumi, yakni Mongoloid Selatan atau Austronesia dan Melanesia, di mana bangsa Australanesia yang tersebar jumlahnya lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Suku bangsa Jawa adalah suku terbesar dengan populasi mencapai 42% dari seluruh penduduk Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) dan presiden yang dipilih secara langsung. Semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab. Kerajaan beragama Hindu dan Buddha mulai tumbuh pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi, diikuti para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda selama hampir 3,5 abad, Indonesia saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari seringnya terjadi bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan. Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965 dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966. Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60. Keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga negara anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G20, dan OECD.
Dalam iklim, secara umum Indonesia beriklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan dengan rata suhu di wilayah pesisir sebesar 28 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi sebesar 26 derajat Celcius serta pegunungan 23 derajat Celcius. Kelembapan berkisar antara 70 hingga 90%. Faktor yang mempengaruhi Indonesia bukanlah suhu ataupun udara, melainkan curah hujan. Variasi Indonesia ada musim hujan dan musim kemarau. Angin muson barat yang bertiup dari Asia ke Australia melalui Indonesia pada bulan Oktober hingga Februari mengakibatkan curah hujan yang tinggi, terutama di Indonesia bagian barat. Sementara itu angin muson timur yang bergerak ke arah sebaliknya pada bulan April hingga Agustus tidak membawa banyak uap air dan menurunkan hujan. Selain itu, ada musim peralihan ketika matahari melintasi khatulistiwa yang mengakibatkan angin bertiup lebih lemah dan bergerak tak menentu. Meskipun demikian, tidak semua wilayah Indonesia memiliki pola hujan yang sama. Selain daerah musonal, ada pula daerah ekuatorial yang dipengaruhi daerah pertemuan angin antar tropis serta daerah lokal yang polanya berkebalikan dengan pola musonal. Beberapa penelitian memproyeksikan Indonesia terdampak perubahan iklim. Dampak buruk yang ditimbulkan antara kenaikan suhu rata-rata sekitar 1 derajat Celcius pada pertengahan abad ini. Peningkatan frekuensi kekeringan dan kekurangan pangan, serta berbagai penyakit dan kebakaran hutan. Naiknya permukaan air laut juga mengancam sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir. Penduduk prasejahtera mungkin merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim. Dalam bidang geologi, secara tektonik, sebagian besar wilayah Indonesia sangat tidak stabil karena lokasinya menjadi pertemuan dari beberapa lempeng tektonik seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Negara ini terletak di cincin api Pasifik sehingga memiliki banyak gunung berapi dan sering mengalami gempa bumi. Busur vulkanik berjajar mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dan kemudian di Kepulauan Banda di Maluku hingga ke timur laut Sulawesi. Dari sekitar 400 gunung berapi, kurang lebih 130 diantaranya masih aktif. Sebuah letusan supervulkan terjadi sekitar 77.000 sebelum Masehi membentuk Tanah Toba dipercaya mengakibatkan musim dingin vulkanik dan penurunan suhu selama bertahun-tahun. Letusan Tambora pada tahun 1815 dan letusan Krakatau pada 1883 juga termasuk gunung terbesar yang tercatat sepanjang sejarah yang meletus. Ada juga gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia pada tahun 2004 yang lalu. Pada keanekaragaman hayati, wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi sehingga dikelompokkan sebagai salah satu dari 17 negara mengadiversitas oleh Konsorsium Internasional dari sudut pandang biogeografi Indonesia termasuk dalam wilayah Malaysia. Flora dan faunanya merupakan campuran dari spesies khas Asia dan Australasia. Alfred Russel Wallace, seorang ahli sejarah alam, menghipotesiskan sebuah garis pemisah yang kemudian disebut garis Wallace untuk membedakan organisme yang berasal dari Asia dan Australia. Kawasan biogeografi yang menjadi zona transisi di antara kedua paparan ini disebut Wallace. Selain itu, garis Weber dan garis Lydekker juga digunakan untuk menetapkan batas biogeografi Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 10% dari seluruh spesies tumbuhan berbunga di bumi. Negara ini juga memiliki sekitar 12% spesies mamalia di bumi, sehingga menempati peringkat kedua pada keanekaragaman mamalia setelah Brazil. Indonesia menempati peringkat keempat pada keanekaragaman spesies reptil sebanyak 781 spesies dan primata 35 spesies. Peringkat kelima pada keanekaragaman spesies burung, serta peringkat keenam pada keanekaragaman spesies amfibi sekitar 270 spesies. Pada tahun 2018, sekitar 49,7% dari luas daratan Indonesia ditutupi oleh hutan, turun dari angka 87% yang dihitung pada tahun 1950. Berbagai tanaman dan perkebunan pertanian bertanggung jawab atas sebagian besar deforestasi di Indonesia. Belakangan ini deforestasi didorong oleh industri kelapa sawit. Meskipun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, industri ini dapat merusak ekosistem. Situasi ini menjadikan Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca berbasis hutan terbesar di dunia, serta mengancam kelangsungan hidup spesies asli dan endemik. Uni Internasional untuk Konservasi Alam mengidentifikasi sejumlah spesies yang terancam kritis.
termasuk jalak Bali, orang utan Sumatera, dan badak Jawa. Sistem pemerintahan Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada era reformasi mengalami 4 kali amandemen sehingga membawa perubahan besar pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu perubahan utama adalah pendelegasian kekuasaan dan wewenang pada berbagai entitas regional sambil tetap menjaga negara kesatuan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan kabinet. Presiden Indonesia merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus panglima tertinggi TNI. Presiden dan wakil presiden dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan, 2 periode. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih untuk masa jabatan 2019-2024. Mereka memimpin Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari 34 menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri. Lembaga perwakilan tertinggi yaitu MPR yang berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi serta melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lembaga ini berbentuk bikameral yang terdiri dari 575 anggota DPR yang berasal dari partai politik ditambah 136 anggota DPD yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun. Fungsi yang dijalankan oleh DPR yaitu legislasi atau membentuk undang-undang, anggaran, membahas dan menyetujui anggaran dan pendapatan belanja negara, dan mengawasi kinerja pemerintah. Sedangkan DPD merupakan lembaga legislatif yang lebih dikhususkan pada pengelolaan daerah. Pada uang rupiah, pemerintahan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dari investasi asing. Pada tahun 1970-an, harga minyak bumi yang meningkat mengakibatkan melonjaknya nilai ekspor dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata tinggi sebesar 7%. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kelima di dunia. Meski akhir-akhir ini ia telah mulai mengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertaniannya utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB yang mencapai 45,3% untuk PDB tahun 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 40,7%, sektor pertanian 14,0%. Meskipun begitu, pertanian memperkerjakan lebih banyak orang daripada sektor-sektor lainnya. Rekan perdagangan Indonesia terbesar adalah Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara jirannya yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia. Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah terbesar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dan lembaga pemerintahan. Lembaga Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai peringkat 143 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2007. Pada kependudukan, menurut sensus tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yaitu 270,20 juta jiwa yang menjadikannya negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan kepadatan penduduk sebanyak 141 jiwa per kilometer kubik kuadrat dan rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25%. Pada tahun 1961, sensus pertama setelah Indonesia merdeka tercatat 97 juta penduduk. Populasi diperkirakan mungkin tumbuh sekitar 295 juta pada tahun 2030 dan 321 juta pada tahun 2050. Sebaran penduduk Indonesia tidak merata dengan tingkat perkembangan yang bervariasi mulai dari Jakarta hingga suku-suku tak terjamah di Papua. Pada 2017, sekitar 54,7% populasi tinggal di kawasan perkotaan, sekitar 8 juta orang Indonesia tinggal di luar negeri. Sebagian besar dari mereka menetap di Malaysia, Belanda, Arab Saudi, Hong Kong, Singapura, Amerika, dan Australia. Secara legal, status kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
WNI diberikan kartu berupa KTP yang mendaftarkan seseorang di suatu wilayah administratif tertentu. Status kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh melalui kelahiran, adopsi, perkawinan, atau pewarganegaraan. Dalam bahasa, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang secara umum dipertuturkan oleh mayoritas penduduk Indonesia sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Sebagian besar bahasa daerah tersebut termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, dan di samping itu ada lebih dari 270 bahasa Papua yang digunakan di Indonesia bagian timur. Menurut jumlah penuturnya, bahasa daerah yang paling banyak digunakan sehari-hari secara berturut-turut adalah Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Batak, Minangkabau, Bugis, Betawi, dan Banjar. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Indonesia yang merupakan salah satu banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diajukan sebagai bahasa persatuan sejak masa pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui Sumpah Pemuda dan ditetapkan oleh Konstitusi pada 1945. Campur tangan negara terhadap bahasa nasional diselenggarakan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Beberapa bahasa asing diajarkan dalam pendidikan formal. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional telah diperkenalkan kepada para pelajar mulai dari jenjang pendidikan dasar. Bahasa asing lainnya seperti bahasa Jerman, Prancis, dan Jepang diajarkan di sejumlah kota sebagai pelengkap pada jenjang sekolah menengah atas. Bagi penganut agama Islam yang menjadi kaum mayoritas di Indonesia, bahasa Arab adalah bahasa asing yang memiliki kedudukan khusus karena harus diperhatikan dalam ibadah harian tertentu, misalnya sholat, dan diajarkan di madrasah ibtidaiyah dan jenjang selanjutnya seperti madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Meskipun demikian, bahasa Arab tidak menjadi bahasa pergaulan umum sejak periode awal keberadaannya di Indonesia. Dalam bidang religi, meskipun menjamin kebebasan beragama dalam konstitusi, pemerintah hanya mengakui 6 agama resmi: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara itu, penganut agama Indonesia ataupun agama lainnya yang mendapat pengakuan terbatas sebagai penghayat kepercayaan. Dengan 231 juta penganut pada tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Sebanyak sekitar hampir 37 juta penduduk Indonesia, atau lebih tepatnya 28,6 juta menganut agama Kristen, di mana 20,2 juta penduduk menganut agama Protestan, sedangkan 8,3 juta menganut agama Katolik, 4,7 juta penganut Hindu, 2 juta penganut Buddha, 81.000 penganut Konghucu, dan 1.800 penganut aliran lainnya. Pada tingkat nasional dan regional, kepemimpinan dalam politik dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia telah memainkan peran penting dalam hubungan antar agama, baik secara positif maupun negatif. Sebagian besar orang Indonesia menganggap agama sebagai hal yang esensial dan bagian integral dari kehidupan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.